Salam damai dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kemurahan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan berkat dalam seluruh kehidupan melingkupi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian firman Tuhan yang menuntun hidup seturut kehendak Tuhan. Kiranya kabar baik dan hidup penuh semangat dalam naungan kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Berbicara kebaikan Tuhan, tidak perlu kita ragukan lagi. Tetapi tidak jarang ada yang masih merasakan kebaikan Tuhan tidak serta-merta hadir dalam kehidupan kita. Benarkah demikian? Kalau hal itu benar, sesungguhnya kebaikan Tuhan diberikan kepada siapa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita temukan bersama dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemberian dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan untuk memahami, menghayati dan wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari Mazmur 84 ayat 12 yang demikian. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema Tuhan tidak menahan kebaikan. Janji Tuhan tidak akan menahan kebaikan, secara khusus ditujukan kepada orang percaya yang dengan sungguh-sungguh berusaha hidup saleh dan benar, yang dipandang baik oleh Allah, karena Allah menghendaki setiap orang percaya hidup tulus dan mengandalkan Allah yang menyediakan segala sesuatu yang baik untuk jasmani maupun rohani, yang sementara di dunia ini maupun yang kekal. Tuhan adalah matahari dan perisai, metafor yang menyatakan bahwa Tuhan adalah pelindung dalam bahaya kepada orang yang hidup tidak bercela. Dia memberikan karunia yang membuat orang diakui atau dihormati dan disenangi. Tuhan tidak menahan kebaikan atau menunda berbuat baik sebagai anugerah yang diberikan Tuhan kepada orang yang hidupnya dekat dengannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebaikan Tuhan senantiasa kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain kebaikan oleh kasih dan kemurahannya, sungguhnya kebaikan Tuhan juga dinyatakan ketika kita menghendaki dan menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita, antara lain masalah ekonomi, dalam keluarga, usaha bisnis yang mengalami pasang surut, bahkan kegagalan, sakit yang tidak kunjung sembuh, studi yang mengalami hambatan tidak kelar-kelar, masalah dalam kehidupan, keluarga, karir yang mengalami hambatan, semuanya itu Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan agar kebaikan Tuhan terus terjadi dan kita alami dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama, hiduplah dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Selalu berkomunikasi melalui doa, firman, dan puji-pujian kepadanya. Melalui doa, kita membangun relasi melalui komunikasi dalam doa. Melalui firman, kita memahami dan menghayati apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan melalui pujian kita bisa mengekspresikan, mengungkapkan perasaan, harapan, kerinduan, sekaligus pujian kepada Tuhan.
yang membuat kita bisa merasakan sentuhan kasih, pemeliharaan dan penyertaannya. Betapa baiknya Tuhan. Yang kedua, tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Pada situasi normal, semua berjalan lancar dan baik-baik saja. Kehidupan iman kita terasa kuat dan kokoh. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, hambatan, rintangan dalam kehidupan, iman kita diuji untuk tetap bertahan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Bisa seperti itulah kita harus selalu mengingat janji-janji Tuhan, kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Dan jangan pernah sedikit pun kendor apalagi menyerah. Meskipun pergumulan kita seberat apapun, karena sesungguhnya Tuhan Allah senantiasa menjaga dan melindungi hidup kita. Tetaplah bertahan, kita akan melihat dan merasakan pertolongan Tuhan yang melepaskan dan membebaskan. Yang ketiga, ini yang paling mendasar. Pemazmur mengatakan, berusahalah untuk hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, hidup tak bercela. Kalau kita memperhatikan bacaan kita, terutama di ayat 11 dari Mazmur 84 bagian akhir. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dapat dimaknai bahwa setiap kita senantiasa menjaga hati kita bersih, tidak kotor, terutama ketika kita menghadap Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya kepada setiap umatnya. Dan Tuhan selalu mengajar, mendidik, mengarahkan agar kita semua dilayakkan untuk menerima kebaikannya kapanpun dan dimanapun. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami melimpah dengan syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Mampukan kami agar dilayakkan untuk senantiasa menerima kebaikan-Mu. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.